Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Kamis ini, kami dari instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Majalengka akan mengadakan penyuluhan. Untuk penyuluhan hari ini, itu temanya atau topiknya adalah tentang demam berdarah, yang nanti kita akan bincang-bincang dengan Dr. Elmia. Dr. Elmia ini adalah dokter intensif yang bertugas di IGD Rumah Sakit Majalengka. Nah, sambil menunggu antrian ya, untuk sedikit informasi tentang demam berdarah ini. Di dunia itu 22.000 orang meninggal setiap tahunnya karena demam berdarah, dan sampai saat ini di Rumah Sakit Majalengka juga masih banyak kasus tentang demam berdarah. Setiap hari ada laporan yang dirawat karena demam berdarah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai demam berdarah ini, nanti kita akan bincang-bincang sama Dr. Elmia. Dok, selamat pagi dok. Selamat pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Dok, topik hari ini adalah berkaitan dengan demam berdarah ya dok. Dan selama musim penghujan ini masih banyak sekali kasus demam berdarah. Cuman sebelum saya lanjutkan nanya-nanyanya, saya mau nanya dulu salah satu di sini nih. Ada yang tahu nggak sih tentang demam berdarah? Bapak tahu pak demam berdarah? Bapak Jasnata. Tahu tentang demam berdarah pak? Ibu Titin. Nggak tahu. Bu Yang bapak tahu tentang demam berdarah apa? Ibu Cici Sukarsi. Nggak tahu. Tapi pernah Bapak dengar Hartono. demam berdarah? Biasanya apa yang bapak tahu tentang demam berdarah? Disebabkan Ibu karena apa? Siti Maimunah. Bintik-bintik. Disebabkan karena apa pak? Gigitan nyamuk. Oke. Karena udah bantu saya jawab, ini pak ada hand sanitizer ya. Dok, katanya demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk, betul nggak sih dok? Ya, memang demam berdarah itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi namanya. Nah, itu bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi memang benar ya pak ya. Cuman nyamuknya yang pastinya itu jenis yang Aedes aegypti. Biasa kita kenal atau kita ketahui nyamuknya itu kecil, terus dia belang-belang juga. Tuh, udah bener pak, ditularkan oleh nyamuk. Cuman yang menyebabkan itu adalah virus denggi. Jadi betul ya pak, karena virus yang dibawa oleh nyamuk. Dok, kalau nyamuknya sendiri benar nggak sih katanya pagi hari senangnya gitu digigitnya? Iya betul, nyamuk Aedes aegypti ini dia mempunyai ciri-ciri tadi ya, selain memang dia kecil dan juga dia bentuknya belang-belang, dia juga biasanya sering keluarnya itu di pagi hari dan juga sore hari. Dia juga menyukai tempat yang lembab dan juga gelap. Betul ya berarti ya, kalau demam berdarah senangnya gigitnya pagi hari. Nah, sekarang kan masih musim hujan dok, kenapa pas musim hujan itu identik dengan demam berdarah gitu loh? Kayak seolah kalau pas musim hujan si angka demam berdarah meningkat gitu. Iya betul. Kenapa pas musim hujan angka demam berdarah ini tinggi? Yaitu sebenarnya kembali lagi ke kenapa sih nyamuk itu di mana sih dia tuh? Nyamuk demam berdarah ini dia bisa berkembang biak melalui air jernih. Hingga kalau misalkan pas musim hujan dia itu bakal banyak genangan air di mana-mana gitu. Nah, dari genangan air ini nyamuk itu bakal berkembang biak. Makanya nanti otomatis nyamuknya makin bertambah dan itu juga bisa ngegigit manusia, dari itu penularannya makin. Oh, gitu. Jadi kenapa meningkat pada saat musim hujan? Karena tadi kaitannya kalau musim hujan banyak sekali genangan air ya di sekitar kita yang nggak kita sadari mungkin ya. Kadang-kadang kayak dari botol bekas ya dok ya. Karena memang airnya yang penting jernih ya, bersih, bukan air yang kotor. Oke dok, kenapa ya? Benar gak sih kayak kebanyakan kalau yang kena demam berdarah itu anak-anak dibanding dewasa? Ya memang kalau misalkan dari data epidemiologi yang udah diteliti memang paling banyak mengenai anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini dia cenderung berada di dalam ruangan dari pagi sampai sore. Dan kemudian nyamuk itu kan tadi dia suka menggigit di pagi dan juga sore hari. Kemudian pergerakan anak kecil juga dia memang tidak seperti orang dewasa ya. Dia cenderung di dalam ruangan dan nyamuk lebih suka di dalam ruangan. Kenapa?
Karena tadi balik lagi, nyamuk Aedes aegypti ini dia lebih suka ruangan yang lembab dan juga gelap. Kemudian faktor yang lainnya kenapa anak kecil ini lebih cenderung terkena karena imunitasnya juga lebih rendah dibanding orang dewasa. Oh gitu ya. Kalau misalkan untuk tanda-tanda orang terkena DBD itu apa sih dok? Untuk tanda-tanda ini biasanya diawali dengan adanya demam atau badannya itu panas ya, atau meriang, biasanya juga sering seperti itu. Kemudian kalau misalkan pada orang dewasa, dia seringkali mengeluhkan kalau adanya nyeri kepala atau nyeri di bagian belakang matanya. Terus biasanya nyeri perut juga nih, anak-anak sering tuhin juga. Bisa disertai dengan adanya mual, muntah, tidak nafsu makan gitu. Nah, tadi kalau kata Bapak ada bintik-bintik, betul nggak sih dok? Iya betul, tapi biasanya untuk bintik-bintik itu dia timbul di hari ketiga atau keempat, kelima, baru timbul bintik-bintiknya biasanya. Biasanya memang diawali dengan adanya panas badan terlebih dahulu. Awalnya pasti panas dulu, nanti bisa ada keluhan lain kayak mual ya dan lain-lainnya, dan hari ketiga Ibu baru Eti, biasanya koordinasi. muncul bintik-bintik atau apa sih namanya dok? Peteki ya? Teki, iya. Sebelum saya melanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya tentang demam berdarah itu apa? Atau ada yang mau ditanyain? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini perkiraan kalau nyamuk Aedes aegypti itu perkiraan pukul berapa munculnya itu gitu, menggigitnya itu, Ya. keluarnya gitu. Biasanya sebenarnya memang nggak ada jurnal yang mengatakan berapa itu pastinya ya. Cuman dia memang lebih sering keluar di jam 9 sampai jam 10, nanti sore dia keluar lagi. Tapi bukan berarti selain jam itu dia nggak keluar, hanya dia lebih banyak keluar di jam-jam segitu. Tapi selain jam segitu juga dia ada keluar gitu, cuman tidak lebih banyak dari jam pagi atau sore hari. Berarti lebih cenderung di jam 9 sampai jam 10 pagi ya Pak ya. Ada yang mau bertanya yang lain? Barangkali? Oh boleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling efektif pencegahan demam berdarah ini, oh Bu ya, karena begini, kita kadang-kadang itu di lingkungan kita bingung atau soal misalnya sakit, misalnya, nah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ini Bagusnya Pak ya. pencegahannya katanya dok ya, Apanya? seperti apa yang efektif? Jadi sebenarnya kita pasti udah banyak tahu juga nih untuk pencegahan dari penularan penyakit berdarah itu terkenal dengan 4M. Di mana 4M itu yang pertama menguras, kemudian bisa ditambahi juga dengan memberikan ikan di dalamnya, makan jentik-jentik nyamuk itu, kemudian menutup genangan-genangan air, kemudian mengubur barang-barang rongsok yang sekiranya itu dapat menampung genangan-genangan air itu. Kemudian setelah itu kemudian nyamuk juga dia lebih senang berada di tempat yang kotor, atau bisa juga dia biasanya kalau banyak kain ngegantung di kamar atau kain-kain itu warna gelap, nyamuk itu cenderung bakal banyak ada di situ. Nah, itu salah satu pencegahannya. Nah, kemudian kan banyak juga yang menyarankan untuk menggunakan oles-oles itu ya. Nah, itu sebenarnya obat yang buat anti nyamuk itu saya pernah baca sebenarnya nggak terlalu disarankan, karena untuk pemakaian jangka lama itu bisa menyebabkan gangguan ke kulit juga. Jadi sebenarnya kalau untuk yang agak amannya bisa pakai minyak kelon untuk anak kecil, karena nyamuk itu nggak suka juga bau minyak kelon. Terus kalau misalkan biasanya kan ada fogging juga ya.
Tapi sebenarnya fogging itu dia cuma ngebunuh nyamuk dewasanya aja yang udah jadi nyamuk. Tapi kalau jentik-jentiknya nggak kebunuh. Makanya tadi kita bantu dengan cara nguras bak mandi, kemudian kita kasih juga ikan, kita tutup juga nih genangan-genangan air di sekitar karena itu bisa menghindari perkembangbiakan nyamuk itu yang dari jentik yang bisa jadi nyamuk kan. Kemudian tadi Bapak bilang kalau tetangga ada yang kena ya, memang kita harus mewaspadainya karena sebenarnya nyamuk itu dia bisa berpindah kurang lebih sejauh 200 meter Pak. Nah jadi kalau misalkan memang ada tetangga kita nih dekat rumah memang bisa menular, tapi sebenarnya menularnya itu bukan karena kita berdekatan atau dari bersin atau dari apa, bukan, tapi nyamuknya itu yang ngebawa. Makanya kita cara ngehindarinya itu paling kalau anak tidur juga pakai kelambu gitu paling. Jadi udah dijelasin tetap 3M. Jadi tetap pencegahannya adalah 3M ya, menguras, mengubur, sama menutup tempat penampungan air. Sebenarnya bisa sambil dilihat di sini ya, apa yang di dokter jelasin. Sama tadi katanya kalau kata dokter di tempat penampungan air kalau memungkinkan dikasih ikan ya, tapi jangan ikan gurame juga ya, ikannya yang kecil aja yang bisa makan jentik. Tadi fogging juga yang biasa dilakukan, tapi memang fogging hanya untuk nyamuk yang dewasa. Kalau yang jentik-jentik yang tadi di dalam air itu nggak bisa hilang gitu, kecuali tadi dilakukan kayak mungkin tadi ada air di botol dibuang ya, botolnya jangan dibiarkan ada genangan air di lingkungan kita. Ada yang mau ditanyain lagi? Wah siap. Ibu Rani Nurbiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Bu, misalnya ya anak dikit, itu berapa inkubasinya berapa gitu sampai nanti ketahuan kalau si anak itu kena demam berdarah gitu. Ada ininya nggak buat vaksinnya misalnya biar nggak kena DBD gitu ya Bu? Pertanyaannya bagus sekali ya dok ya. Masa inkubasi berarti masa dari anak mulai tergigit ya, dari orang mulai tergigit sampai timbul gejala, sama ada untuk DBD ya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebenarnya itu tergantung lagi sama imunitas dari anaknya. Makanya tadi saya bilang kenapa anak kecil itu lebih rentan untuk terkena, karena itu imunitasnya juga lebih rendah dibanding orang dewasa. Makanya kita juga harus kalau misalkan orang dewasa juga kan sebenarnya sering digigit ya, tapi dia lebih jarang atau mungkin gejalanya lebih minimal daripada anak kecil. Kemudian tadi pertanyaannya apakah ada vaksinasinya? Kalau misalkan di luar negeri sebenarnya ada Bu, tapi Indonesia sendiri dia tidak menyarankan untuk belum menyarankan untuk vaksinasi karena efektivitasnya masih tidak disarankan gitulah, efektivitasnya masih kurang. Karena apa? Karena balik lagi jenis dari DBD ini banyak, jadi tidak dari vaksinasinya ini tidak bisa mencangkup dari semua jenis itu gitu. Jadi kalau bahasa inkubasi memang balik lagi ke orangnya ya, tergantung kekebalan tubuh seseorangnya. Mungkin kalau kekebalan tubuhnya lagi nggak bagus, bisa cepet ya, hitungan hari mungkin bisa muncul gejala-gejala DBD. Sama untuk vaksin tadi ada di luar negeri sudah ada, cuman tadi efektivitasnya masih kurang masih belum tinggi ya dok ya, karena memang jenis virusnya banyak, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh iya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya ingin bertanya, kalau punya ibu hamil misalkan, ini terhadap bayinya bisa terganggu DBD gitu. Dan satu lagi kan dari kampung misalkan jauh dari dokter gitu ya. Sebelum ditangani ini kira-kira bisa ada obat tradisional gitu buat mencegahnya.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi ibu hamil bisa terkena DBD atau enggak gitu ya, sama obat tradisional. Mungkin penanganan awal aja dok ya sekalian. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ibu hamil bisa terkena atau tidak? Semuanya bisa terkena. Semua, baik dari bayi baru lahir sampai lansia itu bisa terkena. Cuman tadi balik lagi, bagaimana cara kita untuk pencegahannya? Itulah itu bisa mengurangi resiko kita untuk terkena dan juga imunitas kita sendiri, kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian gimana sih cara penanganan awal? Oke, jadi sebenarnya nggak harus semua orang yang demam berdarah ini dirawat di rumah sakit. Biasanya kita itu untuk di rumah biasanya kan ada demam. Nah, kita bisa minum obat untuk menurunkan demamnya. Kemudian setelah itu minimalnya sehari itu kita minum 2 liter air. Itu wajib ya, karena memang orang yang demam berdarah ini dia bahkan kalau dirawat pun terapinya akan kecairan gitu. Jadi minimalnya harus minum air 2 liter sehari. Kemudian makan juga harus bagus, karena kan tadi balik lagi ke imunitasnya. Kalau misalkan ini bagus, otomatis untuk penyembuhan lebih cepat. Terus biasanya nih 3 hari pertama tuh masih demam, nanti hari keempat, kelima dia bakal turun. Nah, tapi justru disinilah kita harus berhati-hati atau waspada, karena biasanya kalau misalkan ada penurunan demam, biasanya ada penurunan kadar trombosit juga dalam darah. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kalau misalkan kadar trombositnya kurang dari 100, nah di situ memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kan kalau di rumah kita nggak akan tahu ya, ini kadar trombositnya berapa gitu. Cuma ada tanda-tanda bahaya buat ibu bapak semua di rumah yang harus diingat-ingat. Dimana kalau misalkan pada hari keempat kelima nih harusnya udah makin enak badan, tapi kenapa ini malah jadi makin lemas, makan gak masuk, ada mual muntah terus-terusan, gak buang air kecil juga sedikit. Itu nandain kalau misalkan kita dehidrasi, kurang cairan, kemudian ujung-ujung jari juga dingin. Nah, itu harus cepat dibawa ke dokter, harus cepat dibawa ke rumah sakit ya. Tapi kalau misalkan selama masa itu nggak ada tanda-tanda yang tadi, nggak apa-apa, berarti tandanya mungkin imunitasnya udah baik dan memang nanti dalam beberapa waktu trombosit itu memang bakal meningkat sendiri. Oke, terima kasih dok. Jadi tadi Pak ya, ada fase 3 hari itu demam dulu ya dok ya. Kemudian biasanya hari keempat, kelima itu demamnya turun. Padahal itu adalah dibilangnya fase kritis ya, fase yang kita harus waspada. Kalau cairannya kurang bisa menjadi kondisinya tambah parah. Jadi penanganan awalnya kalau kata dokter tadi untuk obat penurun panas untuk demamnya sama cairan yang banyak minimal 2 liter. Kemudian siapa aja bisa terkena ya. Tadi balik lagi ke imunitas, jaga imunitasnya tadi, makan yang banyak, asupan cairan yang bagus ya. Mungkin kalau perlu tambahin olahraga ya Pak ya, biar imunitasnya tetap bagus. Dok, pernah dengar kalau jambu biji bisa menaikkan trombosit nggak sih dok? Ini banyak banget ya nanyain mengenai jambu biji itu bisa menaikkan trombosit atau enggak. Sebenarnya belum ada penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa jambu biji ini bisa menaikkan trombosit gitu. Tapi memang ada beberapa juga sih jurnal yang mengatakan atau ada beberapa yang sudah melakukan penelitian bahwa jambu biji ini dia bisa meningkatkan produksi atau sel yang bakal ngebentuk trombosit ini, makanya nanti trombositnya bisa lebih cepat naik. Kemudian setelah itu mengatakan bahwa jambu biji ini dia bisa menghambat pertumbuhan dari virus dengue gitu. Cuman yang pasti kenapa jambu biji ini boleh dikonsumsi selama demam berdarah, yang pastinya dia itu mengandung banyak vitamin dan juga mineral yang dimana itu bisa membantu penyembuhan juga untuk pasien demam berdarah gitu.
Jadi ternyata betul ya, memang ada penelitian yang menyatakan jambu biji ini bisa membantu memproduksi sel-sel darah yang nantinya bisa meningkatkan trombosit, kemudian tadi bisa mengurangi si virusnya dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Mungkin dari sebelah sini ada yang mau ditanyain tentang demam berdarah ini? Oh enggak, masih ada yang lain yang mau ditanyain? Oh ibu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau nanya, kan anak saya pernah terkena DBD. Mungkin nggak bisa terulang lagi kalau digigit? Oke, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin gak nih kita terkena lagi DBD setelah sebelumnya kita udah pernah terkena? Itu sangat memungkinkan. Karena DBD itu dia jenis serotype, virusnya itu banyak, nggak cuma satu. Jadi kemungkinan nanti kita bisa terkena dengan jenis yang lainnya. Dan saya pernah baca juga, katanya kalau misalkan orang yang sudah pernah terkena DBD, kemungkinan, maksudnya dia harus lebih waspada untuk kedepannya karena bisa lebih parah ketika infeksi yang berikutnya. Gitu. Jadi tidak ada jaminan kebal. Bisa kembali terulang, malah bisa lebih parah gitu. Ada yang masih mau ditanyain? Sepertinya tidak ada ya. Kalau misalkan sudah tidak, jadi saya juga cuma terima kasih nih udah pada aktif ya bertanya. Jadi ngebantu saya bertanya. Terima kasih juga dokter atas informasi yang diberikan, sangat luar biasa, memberikan kita ilmu yang baru kita ketahui. Dan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai besok tanggal 29 sudah mulai cuti bersama. Jadi untuk pelayanan di rawat jalan ditutup ya sampai tanggal 7 Mei. Nanti kembali buka di hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Tapi untuk pelayanan rawat inap, kemudian untuk pasien-pasien yang gawat darurat, IGD tetap buka ya selama 24 jam. Jadi kalau memang perlu penanganan kegawat daruratan atau penanganan segera, bisa di IGD. IGD tetap buka 24 jam ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah memilih Rumah Sakit Majalengka untuk berobat. Insya Allah kami selalu mencoba memperbaiki pelayanan yang kami punyai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.